Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai konsep aturan sinus. Artinya apa? Ini nanti yaitu mencari rumus dari aturan sinus itu terbentuk. Oke, yang pertama kalian gambarkan segitiga, yaitu segitiga seberang, terserah bentuknya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini. Misal di sini ada A, B, C. Oke. Pada sudut A kan menghadap sisi BC, ya. Sisi BC saya misalkan sebagai A kecil. Berarti panjang BC itu setara dengan A. Lalu sudut B menghadap sisi AC. AC di sini saya simbolkan yaitu B. Lalu sudut C menghadap sisi AB, saya simbolkan sebagai C. Tuh. Lalu untuk mencari aturan sinus itu sendiri, dari segitiga ABC ini kalian tarik garis atau kalian cari tingginya. Boleh dari sudut A, dari sudut B atau sudut C, terserah. Di sini saya tarik garis pada sudut C. Dari sudut C saya tarik garis menjadi tinggi dari segitiga ABC tersebut. Dari C ini titiknya saya simbolkan, saya misalkan titik D, maka CD. C ini sebagai AB yang ada di sini ya. Oke. Lalu kalian perhatikan di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Untuk mencari aturan sinus itu sendiri, yang pertama kalian lihat segitiga ini dulu ya. Saya ambil yang segitiga ini dulu, yaitu ACD. Segitiga ACD. Karena di sini menggunakan aturan sinus, maka gunakan perbandingan trigonometri yaitu sin. Sin apa? Nah, tadi kan C-nya ini dibagi sudutnya. Sekarang makanya kalian lihat untuk sudut A ini saja nih. Maka ini saya tutup ya. Nah, ini saya tutup, kalian perhatikan di situ. Maka kalian cari sin A. Sin A didapat dari perbandingan sin demi, depan miring. Depannya yang mana? Sudut A ini depannya yaitu, nih saya tutup ya, maaf, pakai tangan kiri. Nah, sin demi depannya yaitu CD, miringnya yaitu sisi yang menghadap sudut siku-siku. Yang mana? Yaitu yang ini, AC. Tuh, AC. Maka sin A itu sama dengan CD. CD belum diketahui, dibagi dengan AC. AC-nya yaitu B. Nah, ini bisa kita tulis menjadi CD itu sama dengan, ini kan per 1 aslinya, berarti 1 dikali CD yaitu CD, B dikali sin A menjadi B dikali sin A. Ya, itu. Ini kalian lihat untuk segitiga ACD. Nah, lalu yang kedua, kalian perhatikan untuk segitiga yang satunya. Segitiga apa? Yaitu segitiga BCD. Lihat segitiga BCD. Oke. Sama persis seperti tadi, berarti kita gunakan sin. Kita lihat di sin B ini, maka menjadi sin sudut B sama dengan sin demi. Depannya kan CD per miringnya yaitu BC. Lalu bisa kita tulis menjadi sin B sama dengan CD nya belum diketahui dibagi dengan BC. BC nya yaitu A. Lalu CD ini bisa kita ubah menjadi CD sama dengan apa? A dikali sin B. Nah, kita tahu kan CD itu pasti sama dengan CD toh. Saya tulis menjadi CD sama dengan CD. CD yang pertama yaitu B sin A. Maka di sini B dikali sin A itu sama dengan A dikali sin B. Nah, ini kan perkalian. Kalau pindah ruas pasti menjadi pembagian. Nih, sin A saya pindah ruas menjadi pembagian, sin B saya pindah ruas menjadi pembagian. Maka B
sin B pindah ruas menjadi per sin B itu sama dengan A per pindah ruas menjadi sin A. Ini persamaan 1 dari segitiga ini. Lalu dari segitiga yang sama saya gambarkan lagi. Segitiganya sama ya. Ini kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Di sini saya gambarkan lagi ada segitiga. Segitiganya sama persis seperti yang di atas ya. Kalau nggak sama ya mohon maaf. Pokoknya ini sama artinya. Di sini ada A, B, dan C. A, B, C. Tadi kan kita tarik garis atau tingginya yaitu dari titik C. Titik C ke ini ke sisi AB yaitu tegak lurus. Sekarang kalian cari tinggi selain dari titik C ini, misal dari titik B atau A. Misal saya ambil dari A ya, titik A. Nah, ini saya tarik menjadi garis. Nah, di sini menjadi siku-siku karena dia tegak lurus. Nah, A misalkan di sini A apa? Ini D, ini berarti E. Misal itu AE ya. Nah, AE di sini merupakan tinggi dari segitiga itu juga, yaitu segitiga ABC. Kita tahu bahwa yang menghadap sudut C tadi di sini kan C ya, maka AB di situ C. Tadi BC itu sama dengan A, ini segini itu A. Lalu yang di sini AC yaitu B. Sama persis dengan ini tadi yang di atas ini. Sekarang kan di sini ada dua segitiga yaitu segitiga ACE. Maka kalian lihat segitiga ACE dan kalian lihat nanti segitiga ACE kan udah, berarti ABE. ABE. Tuh. ACE, ABE. Nah, dari segitiga ACE di sini kan ACE. Kalian lihat ini ACE kan ya. Nah, gini. Maka dari sini kan ada sudut C, maka C di sini saya tulis menjadi sin C. Sin C diperoleh dari perbandingan sin demi depannya yaitu AE dibagi dengan miring. Miringnya yaitu AC. Maka bisa ditulis sin C itu sama dengan AE, AE-nya belum diketahui, AC yaitu dibagi dengan B. Sama seperti tadi, maka yang belum diketahui tinggal ditulis menjadi AE itu sama dengan B dikali sin C. Sin C. Sekarang kalian perhatikan atau lihat segitiga ABE. ABE ini ya. Nah, yang ini ABE ada sudut B, maka di sini kalian tulis menjadi sin B itu sama dengan sin demi. Nah, sin demi depannya apa? Depannya AE, miringnya C. Sisi yang miring itu yaitu sisi yang menghadap sudut siku-siku. Maaf, saya menggunakan tangan kiri ya. Maka sin demi depan per miring, miringnya yaitu AB. Nah, sekarang AE, ini AB ditulis dulu, sin B sama dengan AE per AB-nya yaitu C. Ya, lalu AE itu sama dengan bisa ditulis menjadi C dikali sin B. Sama persis seperti yang di atas nih tadi, maka CD sama dengan CD. Kalau di sini AE itu sama dengan AE. Nah, untuk segitiga yang ACE ini AE-nya yaitu B dikali sin C itu sama dengan AE yang ada di sini yaitu C dikali sin B. Nah, tinggal pindah ruas maka menjadi B per ini pindah ruas menjadi sin B. Di sini C per ini pindah ruas menjadi sin C. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua. Tadi udah kita tarik garis dari sudut C.
sudut A sekarang ini enggak kelihatan ya, ini dari sudut C, sudut A, sekarang kita tarik garis dari sudut B. Saya gambar dulu segitiganya. Nah, segitiganya sama ini ya, anggap sama. BC dari sudut B yang kita tarik akan menjadi tinggi. Nah, ini siku-siku. Di sini D, E, maka di sini pakai F. Nah, guys. Di sini berarti C ya. Di sini A, maka di sana sepanjang AC yaitu B-nya. Nah, sekarang di sini ada sudut A dan sudut C. Yang pertama lihat segitiga. Segitiga apa? Ini kan ya. Segitiga BCF. BCF, dan nanti bisa kalian lihat segitiga satunya yaitu ABF. ABF. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini kan untuk segitiga BCF. BCF di sini berarti kita lihat sudut C-nya. Maka di sini sin C sama dengan sin demi, ini saya tutup, sin demi depannya yaitu BF, per miringnya yaitu BC. Ya, lalu kita tulis menjadi sin C sama dengan BF-nya belum diketahui, BC-nya yaitu A. Maka BF-nya sama dengan A dikali sin C. Ya. Oh, tadi A-nya saya nulisnya gini. Oke, A-nya saya ganti gini. Nah, biar sama seperti yang di atas. Lalu kita lihat segitiga apa ini? ABF, maka di sini ada sudut A, maka bisa ditulis sin A itu sama dengan sin demi depannya BF, miringnya yaitu AB. Maka di sini sin A sama dengan BF dibagi dengan AB-nya yaitu C. Maka BF bisa kita tulis menjadi C dikali sin A. Nah, kalau udah ketemu seperti ini sama persis seperti yang di atas, maka ntar nggak kelihatan ya. Nah, ini. Maka BF saya tulis di sini. BF sama dengan BF ya. BF yang ada di sini yaitu A dikali sin C itu sama dengan C dikali sin A. Nah, ini bisa kita tulis menjadi apa? Ini pindah ruas, berarti A per, ini pindah ruas menjadi sin A sama dengan, ini pindah ruas, maka C per sin C. Ini persamaan persamaan ketiga. Dari persamaan 1, 2, 3 saya tulis di sini. Ini kan persamaan 1 yaitu B per sin B, A per sin A. Saya tulis dulu. Persamaan pertama yaitu B per sin B sama dengan A per sin A. Ini kan tadi persamaan pertama. Persamaan kedua yaitu B sin B C. Berarti B sama C ya. B per sin B sama dengan C per sin C. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga ketemunya A sama C. Berarti A per sin A sama dengan C per sin C. Ini persamaan ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini, nah ini bisa kita simpulkan bahwa A per sin A itu setara atau sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang disebut dengan aturan sinus itu yang ini. Ini rumus dari aturan sinus. Nah, gitu. Oke, alhamdulillah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami. Tetap semangat,
Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.